guru kita, berdiskusi dengan guru kita. Namun karena adanya wabah ini, kita diharuskan menggunakan teknis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar Nusantara di seluruh Indonesia? Ya. Pada kesempatan kali ini kami dari Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus akan mempersembahkan sebuah video di mana dalam video nanti ada diskusi antara saya dengan Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Tengah, Rekanita Nirma Aini Masrufah. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum nantinya kita berdiskusi dengan Rekanita Nirma, nanti akan ada persembahan dari Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, Rekanita Arin Anisatus Saidah. Langsung saja kita cek bersama-sama persembahan dari Rekanita Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat sehat walafiat beserta keberkahan selalu mengiringi langkah kita, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci dan mulia kali ini. Salam hangat dan semangat kepada seluruh pelajar Nusantara. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok luar biasa Ibu Raden Ajeng Kartini? Sikap, tutur kata, dan tingkah laku yang diimpikan oleh setiap perempuan. Perempuan pada hakikatnya adalah makhluk yang paling mulia. Betapa tingginya kedudukan seorang perempuan, baik itu dalam agama, bangsa, dan juga negara. Sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solihah, dan maju mundurnya suatu bangsa juga ditentukan oleh seorang perempuan. Setiap perempuan mempunyai kekuatan besar dalam menjawab dan juga mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Setiap perempuan juga memiliki hak untuk menyuarakan keberaniannya dalam memperjuangkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk bisa meraih ketercapaian seorang perempuan tersebut, ada tahapan dan juga proses yang harus dijalani, yakni menata diri menjadi pelajar berdedikasi masa kini. Sehingga kami, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, merasa mempunyai tanggung jawab besar dalam membina dan juga mengamalkan hal ihwal tentang kaderisasi dan juga keterpelajaran kepada seorang pelajar. Pelajar adalah segmen penting yang harus dibina dan juga diapresiasi, karena pelajar memiliki posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas dan juga kapabilitas sebagai pemimpin masa depan. Dalam kesempatan kali ini, bersama narasumber yang sangat luar biasa, kepada yang terhormat Rekanita Nirma Aini Masrufah, Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Tengah, kita akan sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan untuk nantinya bisa menjadi generasi yang berkualitas, mandiri, tangguh, dan berani, mampu membaca dan memahami situasi serta menghadapi perkembangan zaman teknologi di era globalisasi kali ini. Menjadi perempuan berarti menjadi Kartini masa kini dengan versinya masing-masing. Maka dari itu, marilah kita melakukan semangat juang untuk kebaikan perempuan dan juga kebaikan Indonesia. Dan di tengah pandemi kali ini, kepada seluruh pelajar Nusantara, jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah
dan menebarkan energi positif kepada sesama. Dan jangan lupa untuk selalu berproses, belajar, berprestasi, dan juga berkreasi, serta berkarya walaupun di rumah saja. Salam semangat untuk selalu belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi persembahan dari Rekanita Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Kudus, Rekanita Arin Anisatus Saidah. Langsung saja, selanjutnya kita akan bincang Ramadan dengan Rekanita Nirma Aini Masufah, Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Tengah. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu. Rekanita Nirma ini adalah seorang yang berpendidikan S1, mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan saat ini beliau diamanai sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Beliau bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, dan saat ini memang kita mengikuti anjuran dari pemerintah di rumah aja, jadi kita akan berdiskusi secara daring dengan beliaunya. Langsung saja kita sapa beliau, ya. Halo Mbak Nirma, saya Nila dari PJ IPPNU Kabupaten Kudus. Rekanita Nirma, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Ramadan kali ini, walaupun dalam suasana pandemi kita masih diberi kesempatan, diberikan sebuah rahmat untuk kemudian melaksanakan ibadah ini dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Rekanita. Ini Rekanita di rumah aja atau sedang? Ya, gimana? kita mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja ya Rekanita. Iya, alhamdulillah ya. Tapi sehat ya Rekanita? Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan berdiskusi sedikit tentang bincang-bincang Ramadan ya Mbak judulnya, karena memang ini pada saat Ramadan. Ini nanti ada tema Kartini of the Day. Menata diri menjadi pelajar putri yang berdedikasi. Dan melihat kondisi sekarang ini, kira-kira menurut pandangan Rekanita Nirma, pelajar saat ini itu kondisinya seperti apa? Mengingat sekolah-sekolah diliburkan, kan seperti itu ya Rekanita. Oke, terkait dengan kondisi Rekanita saat ini, bahwa kita tuh sekarang mulai kegalauan di mana kita biasanya belajar di sekolah, berkumpul dengan teman-teman, terus kemudian melaksanakan diskusi dengan teman-teman, bertemu secara tatap muka dan secara langsung dengan guru kita, berdiskusi dengan guru kita. Namun karena adanya wabah ini, kita diharuskan menggunakan teknis yang lain. Artinya kita tetap dituntut untuk tetap berpikir, tetap belajar, tetap kemudian tidak meninggalkan proses belajar itu. Bahkan para guru juga masih melaksanakan proses mengajar, walaupun dengan memberikan beberapa tugas-tugas. Tapi kita sebagai pelajar harus tetap istiqomah dalam belajar, apapun dengan teknis apapun, dalam keadaan apapun gitu. Kalau kondisi secara umum seperti itu terkait dengan pembelajaran Rekanita. Di sisi lain kita sebagai sebuah organisasi tentunya kita juga mengalami sebuah kendala yang sangat besar, di mana kegiatan-kegiatan kita yang tadinya dijadwalkan untuk dilaksanakan, di mana seluruh kegiatan harus ditunda ya. Oke. Terkait dengan kondisi organisasi pelajar kita, tentunya secara organisasi kita tetap juga mengalami sebuah merasa terkendala adanya wabah ini, karena beberapa kegiatan yang sudah kita jadwalkan kita tidak bisa melaksanakannya di bulan-bulan yang sudah kita jadwalkan. Tetapi intinya adalah kita sebagai sebuah organisasi terus tetap berprogres, terus tetap melaksanakan khidmah kita. Nah, tentunya adanya pandemi ini adalah sebuah pembuktian bahwa IPPNU mampu berdiri, mampu berprogres, mampu tetap berproses dalam keadaan apapun. Inilah tantangan
harlah kita rekanita, bahwa usia kita yang udah lebih 60-an lebih itu kita harus tetap always on di situasi maupun kondisi apapun. Berarti ini termasuk di seluruh penjuru ya. Karena memang ini virus yang sangat-sangat dunia. Jadi kita pelajar juga pinter-pinter, dan sekarang kita juga di era milenial, jadi harus bisa memanfaatkan teknologi ya rekan kita. Iya, Meskipun dalam yang seperti ini. betul sekali. Dari rekan kita sendiri, kira-kira dengan adanya virus ini, aktivitas yang kiranya di-sharingkan kepada teman-teman, ya mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan kita, setidaknya dari teman-teman supaya bisa menjadi inspirasi. Oh iya. Dalam situasi pandemi seperti ini, saya sering melakukan kegiatan yang bersifat indoor. Artinya jangan sekali yang outdoor ya. Lalu ini melaksanakan dengan rekanita PB, terus kemudian melaksanakan dengan rekanita PCIPN Kabupaten Tegal. Nah, diskusi seperti ini terus kita galakkan rekanita. Terus kemudian di sisi lain, saya juga tetap istiqomah dalam membaca, jangan sampai itu ketinggalan ya rekanita. Nah, itu kewajiban kita. Itu sih mungkin selain kegiatan yang bersifat di rumah, maksudnya dalam artian membantu orang tua dan lain sebagainya. Kewajiban ya. Ya. Ya, berarti tetap mengisi kegiatan dengan di rumah dengan kegiatan yang positif ya. Iya, pastinya. Selain positif juga produktif ya rekanita, bisa mungkin produktif. Iya, lebih produktif. Mengingat dengan kondisi seperti ini kan berbeda dengan hari biasanya ya rekan-rekan. Mungkin dari manajemen waktunya ini kan berbeda dengan biasanya. Biasanya kita beraktivitas di luar, kemudian ada untuk kegiatan di sini, di sana, dan lain-lain. Saat ini kita kan harus manage waktu kita, apalagi saat ini itu bulan Ramadan ya. Jadi paling nggak itu ada kegiatan-kegiatan tambahan. Dan biasanya kan kita ada ngabuburit bersama teman-teman. Tapi untuk saat ini kita masih ikut anjuran pemerintah bekerja. Jadi ini kita dibagi ya untuk rekan-rekan kita pelajar SMA supaya bisa memanfaatkan waktunya mulai dari sahur kemudian sampai sahur lagi. Halo, cek. Halo. Halo, masih terhubung ya? Ya. Terkait apa tadi? Manage waktu ya? Iya. Oh iya. Dalam situasi yang biasa, artinya di luar COVID-19 ini, pasti hidupnya harus terus berlanjut kan rekan-rekan. Artinya begini, seorang pelajar pasti mempunyai sebuah cita-cita, pasti mempunyai sebuah tujuan tertentu. Kita sebagai perempuan yang sudah terdidik di sekolah maupun di pesantren pasti memiliki sebuah tujuan hidup. Nah, manajemen waktu itu sebenarnya sangat erat dengan tujuan hidup kita untuk apa. Nah, karena manajemen waktu itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang akan kita tuju ke depannya, sehingga hal-hal apa yang kita lakukan, yang kita prioritaskan itu disesuaikan dengan apa yang itu hidup kita, begitu. Kalau misalnya ini saya di Jawa Tengah, pasti kemudian
memberikan atau kemudian menulis IPPNU sebagai prioritas utama. Nah, itu berbeda dengan teman-teman yang tidak di IPPNU ataupun teman-teman yang punya prioritas lain. Nah, yang pertama yang perlu kita laksanakan untuk manajemen waktu yang baik adalah menulis segala hal yang kemudian berhubungan dengan apa yang kita tuju. List segala pekerjaan kita, list yang kemudian kita kan bisa tahu nih langkah-langkahnya harus seperti apa. Nah, langkah itu harus kita list sedemikian rupa agar kemudian tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Langkah-langkah kecil itu harus ditulis. Terus kemudian setelah kemudian kita list, nah kita harus memilih dulu yang mana yang paling dekat deadline-nya, yang mana yang harus dituju utamanya dulu, kayak gitu. Selain itu, ketika kemudian berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan tugas di organisasi atau tugas sekolah, pasti kan ada deadline tertentu juga. Nah, biar tidak terlalu banyak membuang-buang waktu, kita harus menggunakan deadline pribadi atau deadline personal. Deadline personal itu artinya kita harus mendahului deadline yang sudah ditentukan oleh pihak lain. Misalkan kita didatuin oleh guru kita untuk melaksanakan tugas ini sampai hari apa. Nah, nanti kita harus, misalkan hari Jumat harus sudah selesai, berarti kita harus selesaikannya setidaknya hari Rabu atau hari Kamis. Biar apa? Biar kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Tiba-tiba mungkin melaksanakan tugasnya ada yang kesulitan, tiba-tiba ternyata kita salah buat tugas, kita salah metode, itu kan hal-hal yang di luar kita gitu. Nah, selain kemudian di luar dari itu. Nah, kemudian kan setelah dari hari-hari supaya tidak ada yang terlewati. Setelah itu ada tips supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia ya. Apalagi untuk pelajar itu kan tugasnya banyak sekali ya. Tetap ada pelajaran saat ini, pembelajaran apa saja. Justru kalau karena COVID ini jadi banyak tugas ya kayaknya pelajar. Jadi karena sebagai ganti untuk sebagai ganti tidak berangkat sekolah, ini diberi tugas sebanyak mungkin sama guru. Nah, itu bisa dimanajemen waktu ini. Oke. Mungkin untuk manajemen waktu dari rekan-rekan kita mengaplikasikan ya kaitannya dengan menganalisis kegiatan selama sehari-hari supaya nanti tidak ada kegiatan yang terlewatkan atau terlupakan ya. Apalagi saat ini memang di rumah aja itu memang waktu-waktu apalagi kita tahu yang namanya kantor itu waktu luar biasa sekali. Sulap langsung harusnya. Oke. Karena saat ini juga imbasnya itu kan bukan hanya ke pribadi, tapi juga ke organisasi. Menyikapi dengan adanya beberapa pekerja yang termasuk harus ditunda, itu dari rekan kita masih menyikapi. Oke, baik. Kan kita ketahui bahwa kita itu berdiri tidak hanya untuk tidak hanya untuk kepentingan internal kita, tapi secara umum kita itu berdiri IPPN itu diadakan karena untuk berkhidmat di masyarakat. Nah, kita hari ini sedang dituntut untuk berkhidmat dalam bentuk mendorong pemerintah atau mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai wabah ini. Nah, kalau terkait dengan program kita yang sudah berjalan, ya sudah kemudian diagendakan namun tidak terjadi dilaksanakan. Nah, beberapa bisa ada metode lain yang kegiatan itu harus dilaksanakan secara tatap muka, memerlukan banyak masa, maka kita setidaknya bisa untuk memundurkan waktu sampai kemudian waktu ini membaik. Kita tidak mungkin sebagai sebuah organisasi egois begitu saja untuk melakukan kegiatan kita, sedangkan kita malah ketika kita mengumpulkan banyak masa, malah itu akan menjadi sebuah
bumerang atau malah akan Malah menjadi ya, sebuah menambah kemadaratan yang lain, itu kan tidak baik sekali. permasalahan baru. Iya, permasalahan baru. Malah kan nggak etis banget kayak gitu. Ketika Iya. lagi wabah seperti ini, PPNU kemudian melaksanakan kegiatan yang besar, mengumpulkan banyak massa, muncul dalam berita, itu Apalagi kan di pimpinan wilayah itu kan menjadi sorotan iya, ke bawah ya kan. Jadi ya sebagai percontohan. Jadi harus memang memberi contoh yang lebih baik. iya. Termasuk pelantikan yang harus ditunda itu sebuah pengobrolan yang luar biasa kan kita. Iya. Karena ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan, kita juga tidak tahu mau sampai kapan. Harapannya semoga ini segera berlalu juga ya rekan kita. Amin, 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 amin. Supaya kita Itu bisa harapan kita beraktif semua. kembali tanpa ada social distancing antara kita. Ya. Kemudian terlepas dari itu, saat ini memang kebanyakan masih ada sebagian dari masyarakat mengingat selain dari COVID-19 ya, ini keluar sebentar, mengingat kita ini sebagai seorang pelajar putri dan memang seorang perempuan di mata masyarakat, di mana dalam kebudayaan Jawa itu memang apa ya, dapur, kasur, sumur kan itu. Nah, mengingat seperti itu, ini juga perlu adanya motivasi dari Rekanita, Ketua Pimpinan Wilayah hingga saat ini masih berproses, masih aktif dalam semua kegiatan. Tapi di sisi lain, saya yakin dari teman-teman Rekanita pasti sudah ada yang menikah, bahkan sudah ada yang mempunyai anak ya. Termasuk mengatasi masalah seperti itu dari Rekanita bagaimana? Dalam arti dengan masih gigih dalam memperjuangkan PPNU, tapi di sisi lain teman-teman jenengan sudah banyak, tentunya kan banyak sekali nih perkataan dari, apalagi kalau teman-temannya sudah banyak ya dan memang sudah usianya gitu. Hal tersebut ini iya, kita minta orang masing-masing. Hikmah di PPNU adalah salah satu jalan yang saya ambil, maka harus saya tanggung tentunya. Nah, kita banyak contoh, kita punya banyak contoh untuk kita jadikan sebagai seorang inspirasi bagi hidup kita terkait dengan bagaimana memposisikan diri sebagai seorang perempuan. Bersyukurlah rekan kita bahwa kiai-kiai NU kita itu sangat peduli dengan perempuan. Terbukti dengan yang memberikan wadah bagi pelajar putri khusus untuk berkembang. Kita coba tengok organisasi-organisasi yang lain, ormas-ormas besar yang lain, bahkan yang mungkin berlandaskan agama. Tidak ada satupun organisasi pelajar putri selain kita loh. Itu yang kita banggakan, bahwa kita sangat bersyukur Nahdlatul Ulama begitu memberikan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk berkembang. Nah, kita juga ini karena masih momen Kartini ya, kita bisa juga mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Kartini. Beliau biarpun seorang orang bilang Javanis, terus kemudian orang yang beragama Islam, beliau juga ngaji kepada Kiai Sholat Darat. Beliau tetap bersikukuh untuk kemudian bagaimana seorang perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan. Nah, semangat ini harus kita contoh rekan kita, bahwa kita itu seorang perempuan harus tetap berkarya. Coba lihat tengok Kartini lah, beliau itu biarpun dalam sebuah pagar yang sangat besar, di mana waktu aktivitas literasi yaitu membaca luar biasa. Nah, ini yang perlu kita untuk kemudian contoh dari seorang Kartini. Selain itu, kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini sebagai seorang pelajar putri untuk mengembangkan potensi diri dengan baik, karena berkat para kiai-kiai kita dapat mengaktualisasikan diri di PPNU. Iya. Kalau dalam situasi yang seperti ini, saya jadi ingat ini dari
apa ya, Ibu Kartini yang pernah dalam tulisannya itu, meskipun tubuh terpasung tapi jiwa dan pikiran harus tetap bebas terbang sebebas-bebasnya itu ya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi meskipun kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai anak di rumah, tapi kita juga pelajar, kita juga tetap menjalankan kewajiban kita. Di sisi lain juga organisasi kita juga bagaimana tanggung jawab kita di organisasi tetap bisa terlaksana gitu ya Rekanita. Ya, begitu. Tapi menurut Rekanita dengan adanya COVID-19 ini kira-kira dampaknya nanti pasca dari COVID-19 untuk organisasi dalam arti dari segi keaktifan, karena mungkin ada ya Rekanita yang sudah terlalu nyaman rebahan mungkin atau terlalu nyaman di rumah aja. Iya. Kita harus optimis bahwa COVID ini akan segera selesai. Untuk optimis itu harus kita polisikan dengan kemudian membantu atau kemudian mensupport pemerintah untuk mencegah wabah ini dengan mengikuti peraturan pemerintah tentunya. Nah, terkait pasca COVID-19, bagaimana efek bagi teman-teman? Mungkin iya, teman-teman nanti akan sedikit shock, kemudian beraktivitas dengan banyak. Tetapi maka saya bilang kegiatan yang bisa kita lakukan secara online, mari kita lakukan. Nah, terus kemudian kalau pasca COVID-19 ini, kita malah banyak teman-teman rekan kita yang kemudian merindukan momen-momen bersama. Nah, saya kira semangat yang rindu akan kegiatannya IPPNU, kegiatan yang mengumpulkan massa, bertemu dengan teman-teman, itu harus kita laksanakan setelah ini sebagai bentuk sebuah hutang organisasi yang tidak melaksanakan kegiatan. Bayar kerinduan ya Rekanita. Iya, bayar kerinduan kita gitu. Nah, setelah terkurung. Tetap laksanakan komunikasi dengan baik. Itu mungkin tidak terlalu nyaman dengan kondisinya gitu. Di rumah aja kan bukan berarti tidak produktif. Nah, biarpun tetap kondisi di rumah aja harus tetap melakukan komunikasi organisasi, konsolidasi yang tetap berjalan seperti itu. Ya, apalagi saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya komunikasi, kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa. Jadi mungkin di sisi lain itu juga menguntungkan, dan kita dari pelajar juga harusnya bisa memanfaatkan itu dengan baik ya Rekanita. Iya. Oke, mungkin untuk Rekanita Nirma bisa menyampaikan pesannya atau tips-tipsnya untuk seluruh pelajar NU di Jawa Tengah supaya tetap produktif dalam menghadapi COVID-19 dan tetap mengikuti anjuran pemerintah di rumah saja. Oke, baik. Tadi udah ngomong panjang lebar, tapi belum terima kasih dan mau saya hello sama semua Rekanita se-Kabupaten Kudus ya. Terima kasih telah menonton kesempatan bagi saya. Terkait pesan-pesan saya kepada Rekanita adalah yang pertama, tetap jaga kesehatan Rekanita, tetap lakukan segala anjuran pemerintah. Jangan sampai kita sebagai seorang Rekanita menjadi contoh di masyarakat kita, malah kita melanggar apa yang pemerintah ingin laksanakan. Terus kemudian terkait dengan organisasi, Rekanita saya harap untuk terus laksanakan konsolidasi dengan baik. Cabang tetap melaksanakan komunikasi dengan PAC, ranting dan lain sebagainya, dan juga komisariat. Terus kemudian berikan sebuah pencerahan pada pelajar masa kini. Karena apa? Pelajar yang hari ini kan masa transisi kenaikan kelas harusnya. Masa transisi yang ada yang masuk sekolah SMA, ada yang mau masuk kuliah, itu harus kita masuk ke sana. Hari ini pelajar putri sedang bingung nggak sih soal bagaimana memilih sebuah jurusan, bagaimana kemudian untuk memilih jurusan di SMA itu IPA atau IPS, memilih sekolah yang mana, itu harus kita juga masuk ke sana agar kita sebagai organisasi tetap memberikan sebuah peran kepada pelajar putri. Itu pesan saya. Terus kemudian tetap produktif kalau di rumah ya.
jangan sampai hanya rebahan, hanya HP-an, tapi tidak melaksanakan atau tidak ada hal yang berarti yang kita lakukan gitu. Begitu pesan-pesan saya Rekanita. Ya, oke. Terima kasih atas pesan-pesannya dari Rekanita Nirma. Mungkin itu bisa menjadi catatan penting untuk rekanita-rekanita, khususnya pelajar putri di Jawa Tengah, dan bisa menjadi sebuah motivasi dalam melaksanakan kegiatan selama di rumah aja dan selama pandemi ini. Dan semoga untuk pelajar di Jawa Tengah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah pandemi ini kita bisa menebus segala kerinduan kita untuk tetap dalam lingkup belajar, berjuang, dan bertakwa gitu ya Rekanita. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kita bisa berjumpa dalam kegiatan kita yang mungkin nanti setelah pandemi ini bisa bertatapan langsung dengan Rekanita Nirma ya. Amin. Saat ini kita hanya melalui layar kaca dan hanya sebatas lewat kuota ya Rekanita. Tapi semoga nanti bisa dipertemukan dengan Rekanita langsung, seorang tokoh inspirator, Ketua Pimpinan Wilayah PPNU Jawa Tengah, dan baru saja kemarin terpilih dan belum pelantikan ya. Iya. Tapi tidak apa, semangatnya sangat luar biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sebanyak-banyak. Saya mewakili atas nama pimpinan cabang IPPN Kudus mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari Rekanita, dan mungkin kami juga mohon maaf kalau kami mengganggu waktu istirahatnya dari Rekanita, mungkin yang biasanya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, tapi untuk kali ini lebih bermanfaat lagi ya. Iya. Berbicara dengan berbincang dengan Rekanita itu tetap bermanfaat. Ya, jauh lebih bermanfaat lagi berarti ya Rekanita. Iya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Semoga untuk Rekanita kembali. Terima kasih kembali kepada Rekanita Kudus ya. Sehat selalu ya. Nanti disampaikan juga untuk teman-teman Rekanita pimpinan cabang IPPN Kabupaten Kudus. Terima kasih.